Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan atau melanjutkan pelajaran kita atau P2 K2. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliaulah yang kita harapkan yaumul qira. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, apa kabar hari ini? Bapak, apa kabar hari ini? Sehat alhamdulillah. Anak-anak, keluarga di rumah sehat, ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu masih semangat? Masih semangat bapak-bapak? Coba kita ice breaking dulu ya Bu, biar memfokuskan kita, memfokuskan semangat kita dan pikiran kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak coba berdiri, karena kita ada permainan untuk memfokuskan semangat dan pikiran kita. Ibu-ibu berdiri, bapak berdiri Pak. Ya. Jadi ibu-ibu lihat saya, karena kita nanti membuat permainan. Tepuk semangat namanya. Pernah dengar tepuk semangat ibu-ibu? Iya. Coba lihat sini, biar saya contohkan. Lihat ibu-ibu, bapak-bapak. Semangat. Bisa ibu-ibu? Bisa dimulai? Ya. Semangat. Iya, terima kasih ibu-ibu. Silahkan duduk kembali. Iya. Baik ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan sesi kita ini, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, bisa kita lanjutkan? Iya, adapun materi kita atau topik kita pada hari ini tentang perlindungan anak, dengan topik penelantaran anak dan eksploitasi anak. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar eksploitasi itu? Ibu pernah dengar eksploitasi? Ibu? Iya, kalau memang tidak pernah, kita akan membahas tentang penelantaran anak dan eksploitasi anak. Nah, untuk sebelumnya kita membahas tentang penelantaran anak dulu ya Bu ya. Nah, siapa bisa mengasih pendapatnya tentang pengertian penelantaran anak? Siapa yang bisa, ibu-ibu? Baik, coba dengar di sini, akan kita jelaskan tentang pengertian penelantaran anak ya Bu ya. Penelantaran anak itu ialah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab atau pengasuh sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar si anak. Apa itu contohnya? Seperti fisik, psikis, rohani, dan sosial. Nah, jadi ibu-ibu, kita sebagai orang tua, kita harus melakukan kewajiban kita dan tanggung jawab atau pengasuh kita dalam memenuhi kebutuhan dasar si anak. Nah, jadi ibu-ibu, seperti fisiknya, psikis, rohani, dan sosial. Nah, jadi ibu-ibu, kita harus memperhatikan anak kita. Kita harus sering mengajaknya berbicara. Nah, sering mengajarkan
kehidupan di sosial masyarakat atau di lingkungan keluarga. Ya seperti kalau di lingkungan keluarga kita harus mengajarkan sopan santun atau sering mengasih arahan dan bimbingan tentang si anak. Nah, baik di lingkungan masyarakat kita harus mengajarkan kepada si anak bahwasanya saling menghargai ya Bu ya. Nah, jadi itulah tentang penelantaran anak. Itulah pengertiannya. Jadi ibu-ibu, apakah sebab anak-anak terlantar? Siapa yang tahu? Iya, disebabkan orang tua. Karena orang tua tidak memberikan makanan yang bergizi. Apalagi Bu, tidak pernah memberikan pakaian dan tempat tinggal yang layak ya Bu ya. Terus tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermain. Apalagi ia tidak diizinkan untuk sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Ini Ibu Faridah, ini anak-anak balita. Umurnya berapa Bu? 1 tahun. Pernah dibawa imunisasi lagi? Tidak pernah. Nah, inilah contohnya Ibu tentang imunisasi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun umur anak kita 1 tahun, itu tetap dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, terus dibawa imunisasi. Karena imunisasi untuk 1 tahun ke atas itu ada namanya imunisasi kelanjutan ya Bu ya. Nah, jadi itulah tadi mengapa anak-anak jadi terlantar gitu. Jadi Bu, sampai di sini paham? Untuk penelantaran ini, karena anak berhak mendapatkan asuh dan ASI. Nah, untuk asuh ini kita harus memberikan anak makanan yang bergizi, bernutrisi, berprotein tinggi ya Bu ya. Jadi makanan ini atau lauk pauk itu tidak harus mahal, yang penting bergizi. Contohnya tahu, tempe dan sayur mayur. Terus ASI ini kita harus memberikan kasih sayang pada si anak. Jadi anak-anak yang terlantar gitu, karena itu tidak, selaku orang tua tidak memberikan kasih sayang pada si anak. Jadi ibu-ibu, sesudah pernah mendengar penelantaran dan eksploitasi ini, kita harus mempraktikkannya di keluarga kita. Nah, kalau ada sanak saudara, tetangga, dikasih tahu. Jadi itulah pencegahan dari penelantaran anak ya Bu ya. Sampai di sini paham Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya silahkan Ibu. Tidak ada ya. Jadi akibat penelantaran ini itu adalah si anak putus sekolah, kurang bergizi. Kalau sudah kurang gizi, anak-anak tumbuhnya terlambat, tidak seperti anak-anak seumurannya. Jadi mulai sekarang kita harus memberikan anak makanan atau lauk pauk yang bergizi ya Bu ya. Jadi pencegahan penelantaran ini, penelantaran anak itu kita sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhan dasar anak ya Bu ya. Kita harus sering berbicara dengan si anak gitu ya Bu ya. Apabila si bapaknya bekerja, jadi si ibu yang melawan anak bercerita atau mengajak bermain gitu. Jadi begitulah, kalau nanti si bapaknya nanti harus saling bercerita sama si anak. Itulah pencegahan penelantaran si anak. Terus apalagi Bu, kita harus memberikan kasih sayang, sandang pangan dan lain-lain ya Bu ya. Jadi terus meluangkan waktu bersama si anak. Nah, jadi itulah tadi pencegahan penelantaran pada
anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu? Bapak ada yang mau ditanyakan? Jadi paham ya sampai penelantaran anak ini ya Bu ya? Iya, baik. Jadi kita lanjut. Masih semangat? Bapak masih semangat Bapak? Iya, semangat. Beri hapus dulu untuk kita semua biar semangat kita dan pikiran kita lebih jos lagi ya Bu ya. Baik Ibu, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang penelantaran si anak. Nah sekarang kita lanjut tentang eksploitasi anak ya Bu ya. Pernah dengar eksploitasi si anak Ibu? Pernah dengar? Tidak. Ibu pernah dengar? Bapak? Tidak pernah. Jadi eksploitasi ini ialah eksploitasi pada si anak, pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan. Nah, si bapak dan si ibu memanfaatkan si anak, menyuruh bekerja, sementara bapak dan si ibu di rumah. Disuruh si anak bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itulah sudah termasuk eksploitasi ya Bu ya. Jadi contohnya ya, pemanfaatan tubuh si anak. Ini pemanfaatan tubuh si anak, menyuruh anak untuk berbuat pelacur, apalagi menjual harga diri si anak untuk mendapatkan keuntungan. Orang tua itu tidak boleh ya Bu ya. Itu tidak boleh karena si anak ini ada diatur dalam undang-undang. Terus apa lagi Ibu? Pornografi anak. Nah, si anak yang mengalami atau bayi yang mengalami kecacatan atau si bayi digunakan untuk memancing rasa iba orang lain. Nah, agar si anak terus si bapak mendapatkan keuntungan itu tidak boleh ya Bu ya. Apalagi sampai yang bisa pemanfaatan tenaga ya Bu ya. Siapa yang bisa mengasih contoh pemanfaatan tenaga anak? Iya, menyuruh si anak untuk memulung sampah. Itu tidak boleh ya Bu ya, untuk mendapatkan keuntungan orang tua itu tidak boleh. Apalagi Ibu, apabila di sebelah rumah ada membangun sesuatu atau apa, si anak suruh bekerja untuk contohnya memecah batu atau mengaduk semen, terus si anak dikasih upah sama orang lain dan si bapak mengambil dari si anak, itu tidak boleh ya Bu ya. Apalagi Bu, yang pastinya bekerja lebih dari 3 jam, begitulah terus menerus. Itu termasuk eksploitasi anak. Nah, jadi ibu-ibu untuk pencegahan eksploitasi anak ini, ya Ibu, umur balita Ibu berapa tahun? 11 bulan. Sudah masuk KK? Belum. Nah, jadi Ibu ini juga anak balitanya 11 bulan tapi belum masuk akta. Itu sudah termasuk dalam eksploitasi anak. Umur yang 11 bulan atau yang seharusnya sudah masuk KK, atau membuat identitas si anak, memastikan asal usul si anak. Itulah pencegahan dari eksploitasi si anak. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya baik Ibu. Tadi itulah pembelajaran kita atau diskusi kita tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Jadi ibu-ibu, saya harapkan untuk kita semua selaku orang tua harus lebih memberikan kasih sayang, harus memperhatikan kasih sayang pada si anak. Contohnya
apabila anak pulang sekolah kita ajak cerita, nak apa pelajaran hari ini, gitu. Terus sewaktu-waktu atau sebulan sekali, 2 bulan sekali kita datangi gurunya, kita datangi wali kelasnya, bagaimana anak saya di dalam kelas Bu, aktifkah apa tidak. Kita harus tahu mendeteksi anak kita ya Bu ya. Jadi itulah pembelajaran kita. Ada yang mau tanyakan ibu-ibu? Ibu, ada yang mau ditanya Bapak? Ada yang mau ditanya? Enggak. Berarti sudah paham ya Bu ya. Jadi itulah tadi penelantaran dan eksploitasi anak. Jadi cukup sampai di sini pembelajaran atau diskusi kita pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran atau diskusi kita ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.